Alhamdulillah semuanya hadir ya. Baik. Duduk yang rapi. Siap, semangat, Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya semangat ya. Apakah anak-anak ibu siap untuk belajar hari ini? Siap. Harus lebih semangat, siap atau tidak? Siap. Bagus, mudah-mudahan dengan kesiapannya belajar bisa lebih semangat dan memperhatikan apa yang nanti ibu terangkan ya. Baik, kali ini kita akan belajar yaitu cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Apa tadi yang kita pelajari? Cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. bagus, baik. Ibu meminta kepada anak-anak ibu untuk berdialog sesama teman sebangkunya ya, mengenai apa itu tumbuhan dan apa itu hewan. Silakan sama teman sebangkunya berdiskusi. Apa itu tumbuhan dan apa itu hewannya? Diskusikan ya anak-anak. Kemudian setelah diskusi, catat hasil diskusi yang teman-teman diskusikan dengan teman sebangkunya ya. Catat, silakan dicatat ya anak-anak hasil diskusinya. Apa anak ibu sudah siap? Sudah, alhamdulillah. Coba bacakan apa hasil diskusinya. Coba dulu kepada Alin, coba bacakan hasil diskusinya. Tumbuhan adalah makhluk hidup yang ia hidup dengan diberi makan pokok untuk bernapas. Bagus. Coba Lisa baca. Tapi keraskan suaranya. Hewan adalah makhluk hidup. Hewan ada di air, udara, dan di darat. Bagus. Kemudian, apakah ada kata-kata sulit atau cara menulis yang sulit ketika anak ibu diskusikan? Ada atau tidak? Tidak. Bagus. Alhamdulillah anak ibu sudah paham ya. Baik, ibu akan jelaskan dulu apa itu tumbuhan. Tumbuhan adalah makhluk hidup multiseluler yang memiliki klorofil, yang umumnya memiliki akar, batang, daun, kemudian juga nantinya menghasilkan buah. Yang buah tersebut bisa nanti kita makan. Kemudian klorofil yang ada pada daun, klorofil terletaknya di mana? Daun. Yang berguna untuk sebagai proses fotosintesis. Kemudian sehingga tumbuhan dapat menghasilkan makanan itu sendiri dari klorofil ya. Kemudian tumbuhan terdiri dari tumbuhan lumut, tumbuhan hijau, tumbuhan berbiji, dan tumbuhan lain sebagainya. Kemudian apa itu hewan? Hewan adalah makhluk hidup. Hewan adalah apa? Makhluk hidup. Bagus. Kemudian hewan tidak memiliki tidak memiliki akal. Tidak memiliki apa? Akal. Karena yang memiliki akal hanya manusia. Hewan tidak ya, hewan tidak memiliki akal. Kemudian hewan itu ada yang binatang buas, ada yang hewan peliharaan. Hewan hidupnya ada di 3 tempat. Ada yang tahu apa di mana saja hewan hidupnya? Yang pertama hewan hidup di darat. Yang kedua Air. Yang ketiga Di udara. bagus. Hewan hidupnya ada 3 tempat. Yang pertama darat, yang kedua air, yang ketiga udara. Namun hewan juga ada memiliki 2 tempat tinggalnya, yaitu di darat dan di air. Apa itu contohnya? Seperti buaya. Buaya hidupnya di 2 tempat, yaitu air sama darat. Bagus. Kemudian ada yang tahu contoh hewan yang hidup di air? Buaya. Yang di air, yang kita makan itu namanya hewan apa? Ikan. Bagus. Kemudian apa ya? Ada yang tahu hewan apa yang hidup di darat? Seperti ini bunyinya.
telah Ibu jelaskan ya. Anak-anak Ibu sudah paham? Sudah. Baik, Ibu akan membentuk anak-anak Ibu menjadi 2 kelompok, yaitu Kanza dengan Anissa, Halin dengan Ashifa. Silakan ya. Ibu akan berikan LKPD. Yang ini terkait tentang tumbuhan, yang ini terkait tentang hewan. Silakan dicari oleh anak-anak Ibu cara-cara perawatan tumbuhan dan cara-cara perawatan hewan. Silakan dicari ya. Silakan diskusikan. Kemudian tulis cara-cara perawatan tumbuhan dan cara-cara perawatan hewan. Apa anak-anak Ibu sudah selesai? Sudah, bagus. Coba dari anak-anak Ibu bacakan apa saja cara-cara perawatan tumbuhan dan cara-cara perawatan hewan. Kelompok mana yang duluan ingin membacakan? Beri tangan. Bagus, coba bacakan cara-cara perawatan hewan. Keraskan suaranya. 1. Dengan membersihkan makanan dan minum kepada hewan. Bagus, yang kedua. Membersihkan kandang. Bagus. Kita beri aplaus untuk kelompok Kanza dan Anissa. Bagus, silakan kepada kelompok Alin dan Syifa bacakan. Dikasih pupuk dan air. Bagus. Bisa menjaga kebersihan tanaman. Bagus. Itulah cara-cara perawatan tumbuhan. Bagus, mari kita beri aplaus juga. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Baik, Ibu akan menjelaskan kembali apa itu cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Yang pertama, perhatikan ini ya. Ibu ada bawa contoh yaitu tumbuhan dengan hewan. Perhatikan. Ini apa? Hewan. Ini boneka tikus, tapi anggap saja ini tikus beneran ya. Nah, kita cari dulu cara perawatan tumbuhan. Yang pertama, agar tumbuhannya bisa tumbuh dengan baik, kita sirami dengan apa? Yang pertama kita lakukan yaitu menyirami tumbuhan dengan air agar dia bisa hidup. Kemudian kita beri pupuk agar dia bisa hidup dan makan. Kemudian agar dia bisa hidup dengan baik, kita letakkan tanaman di dekat sinar matahari agar tanaman bisa hidup dan bisa berkembang dengan baik. Nah, kemudian kita jaga kualitas tanah. Kemudian yang keempat, kita bersihkan lingkungan di sekitar tanaman. Nah, baik, itulah cara-cara perawatan tumbuhan. Kemudian cara perawatan hewan. Perhatikan hewannya ya. Ini tadi tikus atau kita anggap aja ini kucing. Nah, karena tikus memang jarang dipelihara oleh orang. Karena yang sering dipelihara oleh orang yaitu kucing. Nah, kita perhatikan ini kucing. Yang pertama yaitu ketika agar kucingnya bisa hidup dengan baik, kita beri makan dan minum agar kucingnya tidak kelaparan. Kemudian kita bersihkan kotoran yang ada di sekitar lingkungan kucing agar kucingnya bisa bersih dan hidup dengan nyaman. Kemudian kita beri kucing dengan kasih sayang agar dia tidak merasa kesakitan. Itulah cara-cara perawatan hewan atau kucing ya. Baik, silakan anak-anak Ibu catat. Setelah tadi anak-anak Ibu sudah mencatat cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan, baik, Ibu minta anak-anak Ibu untuk menuliskan hasil cara mencatatnya tadi ya. Hasil yang dicatat tadi yaitu cara perawatan tumbuhan dan hewan. Silakan dulu kepada kelompok tumbuhan. Untuk mencatat Ibu akan tulis LKPD-nya. Gantian ya. Cara perawatan tumbuhan. Silakan ya. Perhatikan temannya di papan tulis.
Baik, kepada Siva, silakan catat yang hasil diskusinya tadi. Catat ya. Silakan nanti dicatat papan tulis ya. Nanti Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menulis yang baik terkait dengan cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan yang telah anak-anak Ibu diskusikan tadi. Bagaimana cara menulis yang baik sesuai dengan EYD. Kemudian Ibu akan ajarkan juga cara membaca yang benar ya. Bagus, alhamdulillah. Ini poin nomor 1. Poin nomor 2 yaitu tentang cara-cara perawatan tumbuhan. Kemudian yang ini cara-cara perawatan hewan. Yang pertama, ya silakan dulu kepada Kanza. Catat dulu. Ya, catat hasil diskusinya. Poin nomor 2 yaitu hewan. Catat ya. Bagus. Silakan duduk anak. Sekarang pada Nisa yang terakhir. Silakan catat cara perawatan hewan. Nah, itulah cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Perhatikan papan tulisnya ya anak-anak. Cara perawatan tumbuhan dan hewan. Yang pertama yaitu yang dituliskan oleh Alin. Perhatikan papan tulisnya ya nak. Yang pertama tulisannya dengan menjaga kebersihan tanaman. Perhatikan papan tulisnya. Cara menulis yang benar yaitu dalam bahasa Indonesia tidak boleh menyingkat kata seperti DGN. Itu caranya, cara penulisannya salah ya anak-anak. Seharusnya kita tulis dengan sebenar-benarnya, jangan disingkat-singkat seperti ini. Kecuali kita memang membuat nama panjang, misalnya TPA, tempat penitipan anak. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dengan, jangan disingkat dalam penulisan bahasa Indonesia ya. Seharusnya kita tulis dengan ya seperti dengan. Nah, jangan disingkat. Kemudian di akhir penulisan kita beri titik, kita beri tanda titik. Nah, baik itulah. Jadi cara bacanya dengan menjaga kebersihan tanaman. Nah, kemudian coba sama-sama kita baca anak. Yang pertama cara perawatan tumbuhan yaitu dengan menjaga kebersihan tanaman. Bagus. Kemudian poin nomor 2 yaitu dikasih pupuk dan air.
tulisannya sudah benar, tapi tanda titiknya tidak ada di akhir kalimat. Seharusnya ada kita beri tanda titik. Kemudian cara perawatan hewan. Yang pertama, membersihkan kandang. Coba perhatikan, di awal penulisannya tidak menggunakan huruf kapital. Seharusnya dalam bahasa Indonesia atau dalam penulisan bahasa Indonesia, di awal kita harus menggunakan huruf kapital. Jadi M kecil ini kita ganti dengan huruf M besar, dengan huruf kapital. Membersih. Nah, ada yang tinggal hurufnya A sama N. Seharusnya membersihkan. Di akhir tulisannya juga tidak menggunakan tanda titik. Seharusnya menggunakan tanda titik. Cara bacanya membersihkan kandang. Silakan baca anak-anak. Membersihkan kandang. Bagus. Kemudian yang kedua, sama dengan yang tadi. Dalam bahasa Indonesia atau dalam penulisan bahasa Indonesia tidak boleh menyikat kata. Tidak boleh apa? Menyikat kata. Seharusnya tidak boleh kita tulis dengan tulisan DGN. Kita tulis tulisan seperti biasa saja, dengan. Makan dan minum. Di akhir ada yang salah lagi, tulisannya apa? Tidak menggunakan Titik. bagus, tidak menggunakan tanda titik. Seharusnya dalam kalimat harus kita gunakan tanda titik di akhir kalimat. Baik, itulah cara membaca dan menulis, cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan yang sesuai dengan EYD. Baik, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Ibu akan simpulkan apa itu cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan. Cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan berguna untuk agar tanaman dan tumbuhan bisa hidup dengan baik, agar dia mendapatkan, kalau hewan, agar dia mendapatkan kasih sayang sehingga ia tidak merasa kesakitan. Sedangkan tumbuhan agar dia tidak kelaparan atau tidak mati. Jadi tumbuhan harus diberi makan atau air dan diberi pupuk. Baik, itulah pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tutup pelajaran kita dengan membacakan hamdalah dan doa kafaratul majlis.